Kami ingin memastikan bahwa di Jakarta ada kesetaraan kesempatan bagi semua dalam segala aspek, apalagi yang mencakup aspek kegiatan keagamaan. Karena itu bagi masyarakat Hindu di Jakarta, kami berkomunikasi intensif dan seluruh yang menjadi kebutuhannya kami penuhi. Keberadaan mereka dan di Jogja komunitasnya cukup besar, terasa sekali memberikan warna. Karena itu kami di Jakarta seperti juga sudah diperjuangkan selama ini, insya Allah kita akan menyiapkan peraturan gubernur memberikan libur fakultatif untuk umat Hindu di dunia sehingga bisa merayakan bersama-sama. Hati selamat merayakan Hari Dipawali. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta agar para pimpinan perusahaan swasta, pemerintah ataupun perkantoran dapat memberikan libur hari raya Dipawali kepada umat Hindu. Hal tersebut berdasarkan seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 14 tahun 2021 tentang pemberian libur fakultatif Hari Raya Dipawali 5123 kali yuga. Sergup tersebut ditandatangani oleh Anies Baswedan pada 2 November 2021. Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memberikan kesempatan bagi umat Hindu etnis India di Provinsi DKI Jakarta untuk memperingati Hari Raya Dipawali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Lalu, dalam sergup tersebut, Anies juga meminta agar para pimpinan kantor memberikan libur fakultatif 1 hari pada Kamis 4 November untuk perayaan Dipawali 5123 kali yuga. Anies mengatakan, sergup itu didasarkan pada surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia 16 November 2020. Seruan ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan sebagaimana semestinya. Dipawali atau Diwali adalah festival lampu tak pernah absen dirayakan di India. Festival ini melambangkan kemenangan, baik dengan lampu dinyalakan sebagai tanda perayaan serta harapan umat manusia. Dipawali merupakan salah satu festival terpopuler di India. Festival ini berfokus pada lampu dan cahaya, terutama lampu tradisional bernama Diya. Di beberapa tempat, kembang api juga digunakan untuk memeriahkan festival ini. Dipawali atau Diwali merupakan hari ketika Dewa Rama, Dewa Sita, Laksamana, dan Hanuman kembali ke Ayodhya setelah menghabiskan waktu 14 tahun di hutan. Ada juga kepercayaan bahwa lampu melambangkan perlintasan cahaya yang membimbing mereka dari kegelapan. Dalam bahasa Sangsekerta, Dipawali artinya barisan cahaya yang menandakan kemenangan terang atas kegelapan. Latar belakang perayaan Dipawali ini adalah bentuk perhatian, apresiasi dari Gubernur, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada umat Hindu India yang ada di Jakarta. Kami ingin memastikan bahwa di Jakarta ada kesetaraan kesempatan bagi semua dalam segala aspek, apalagi yang mencakup aspek kegiatan keagamaan. Karena itu bagi masyarakat Hindu di Jakarta, kami berkomunikasi intensif dan seluruh yang menjadi kebutuhannya kami penuhi. Tidak sampai situ, Hindu etnis India Tamil yang bekerja di DKI Jakarta bakal mempunyai kuil untuk beribadah. Bahkan, kuil yang dibangun di atas lahan seluas 4.000 meter persegi di Kalideres, Jakarta Barat juga akan menjadi destinasi wisata. Peletakan batu pertama kuil dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 14 Februari 2020 lalu. Disampaikan tadi 60 tahun lebih penantian masyarakat Hindu, khususnya keturunan Tamil, untuk bisa memiliki rumah ibadah. Kehadirannya di tanah air sudah ratusan tahun, dan di Jakarta menunggu lebih dari 60 tahun. Dan hari ini penantian itu mendapatkan akhirnya. Hari ini babak baru dimulai. Fase penantian telah selesai. Sekarang fase untuk menegakkan dimulai. Kami di DKI Jakarta memiliki prinsip yang amat sederhana. Kami ingin merujuk
kepada perintah paling dasar mengapa Republik ini didirikan. Republik ini hadir tidak lebih tidak bukan untuk mendapatkan yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ketika ditanya apa tugas paling dasar dari pemerintah, tugas paling dasar dari pemerintah adalah mencapai keadilan sosial, membawa masyarakat menuju keadilan sosial. Disitulah fungsi paling dasar. Begitu juga dengan di Jakarta. Semangat kita adalah semangat menghadirkan keadilan sosial. Ketika kesetaraan kesempatan itu ada, maka perasaan keadilan itu akan hadir. Kita mempercayai bahwa keadilan itu abstrak, tapi rasa keadilan itu konkret. Rasa keadilan itu nyata, dan kita selalu menginginkan mudah-mudahan Indonesia bersatu, mudah-mudahan Indonesia damai, mudah-mudahan Jakarta bersatu, mudah-mudahan Jakarta damai. Tapi syarat dari kedamaian itu bukan dilihat dengan tiadanya konflik yang disebut dengan damai. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ ada kedamaian. Disebut bahwa peace is never about the absence of conflict. Peace is about the presence of justice. Jadi kedamaian itu fungsi yang dihasilkan dari rasa keadilan. Begitu juga dengan persatuan. Kita ingin ada persatuan. Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam ketimpangan? Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam perasaan ketidakadilan? Karena itu, hadirkan rasa keadilan, di situ muncul kedamaian, dan di situ muncul persatuan. Itulah yang sedang kita bangun di Jakarta ini. Kuil yang dibangun di tanah milik Pemprov DKI Jakarta itu merupakan pemberian sewa tanah kepada umat Hindu India. Dewan Ketua Pembina Yayasan Sri Sanata Dharma Alayam Kobalen berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang mendukung pembangunan kuil tersebut. Selama 65 tahun, masyarakat Hindu India yang berada di Jakarta akhirnya pertama kali bisa memiliki tempat ibadah sendiri. Buzzer-buzzer istana kembali ngamuk, kemudian mengungkit masalah ketika Basuki Cahayapurnama kalah dari Anies Baswedan. Dalam banyak postingan di media sosial, para buzzer mengangkat isu ayat dan mayat yang selalu difitnahkan kepada Anies Baswedan. Hal itu terkait unggahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyaksikan peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti Gereja Batakaro Protestan. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan terima kasih kepada GPKP yang amat terbuka untuk lintas etnis dan suku. Keberadaan dari GPKP menjadi kebaikan bagi berbagai unsur masyarakat di Indonesia. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan keberagamaan, namun juga persatuan. Masih banyak yang lebih beragam. Yang hebat dari Indonesia adalah di sini ada persatuan, di sini ada kebersamaan. Anies juga berharap pengerjaan pembangunan gereja ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga bisa digunakan pada Natal tahun depan. Setiap tempat ibadah hadir untuk memayungi bukan saja jamaahnya yang berada di dalam rumah ibadah, tapi juga masyarakat yang berada di lingkungan tempat ibadah. Karena itu adalah satu kesatuan yang akan terus berinteraksi secara dekat.